Baik, perkenalkan nama saya Fortunatus Jayadi dengan NIM 2113029. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya itu presentasi. Nah, di sini saya mengambil materi dari PT Pertamina Persero. Nah, PT Pertamina Persero ini aslinya itu merupakan akronim dari perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, yaitu perusahaan milik BUMN yang bertugas untuk mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi PT Pertamina ini ditugaskan BUMN untuk khusus mengelola pertambangan minyak yang ada di Indonesia. Nah, itu pengertian singkat dari Pertamina Persero. Nah, untuk visi dan misi dari PT Pertamina Persero ini, yaitu visi mereka itu menjadi perusahaan minyak internasional kelas dunia. Jadi mereka bertujuan ingin menjadi suatu perusahaan minyak yang mendunia. Jadi produk-produk mereka dikenal luas oleh negara-negara lain. Nah, berikutnya itu misinya itu menjalankan usaha inti minyak gas dan bahan bakar nabati secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Jadi, cuma seperti itu misi mereka. Berikut ini adalah tujuan dari perusahaan PT Pertamina Persero. Tujuan mereka itu menjadi organisasi profit oriented atau komersial, menjalankan inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara integritas berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Pertamina ini mereka terus melakukan renovasi, menentukan cadangan bahan bakar baru, peningkatan kualitas produk BBM, pelumas non BBM yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, jadi kita tahu bahwa sekarang itu semakin banyak bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga bumi. Jadi PT Pertamina juga ini mereka mengikuti zaman, yaitu mereka terus mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap jenis bahan bakar mereka. Yang berikut ini ada tata nilai. Tata nilai ini nilai-nilai ditunjung dari perusahaan PT Pertamina ini. Yang pertama itu clear atau bersih, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak mentoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas tata kelola korporasi yang baik. Jadi di PT Pertamina ini mereka membentuk jiwa-jiwa pada karyawan mereka untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan pada perusahaan ini. Contohnya tidak berinteraksi terhadap oknum-oknum yang melakukan suap. Yang berikutnya itu ada kompetitif, yaitu mampu berkompetitif dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, mengembang budaya standar biaya dan harga kinerja, menghargai kinerja. Nah, kita tahu tadi visi mereka itu ingin menjadi suatu perusahaan yang terkenal luas. Jadi mereka di sini melakukan, jadi mereka harus mampu bersikap kompetitif dalam mempasarkan produk-produk mereka. Dan mereka juga menjunjung budaya-budaya biaya standar biaya, jadi sesuai dengan kemampuan negara tersebut atau harganya merakyat. Yang kemudian confident atau percaya diri. PT Pertamina ini merupakan PT yang ya berkembang dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebangsaan Indonesia. Jadi mereka itu percaya diri bahwa mereka salah satu menjadi pelopor pembangunan ekonomi nasional.
Ya, kita tahu harga minyak itu berapa. Yang berikutnya itu ada customer focus atau fokus pada pelanggan. Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, ini kita bisa melihat pada SPBU-SPBU yang ada di sekitar kita, bagaimana pelayanan dari PT Pertamina ini. Nah, kemudian ada komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Jadi mereka juga bersaing di antara perusahaan-perusahaan minyak lainnya cara ya menggunakan bisnis yang sehat. Jadi bersaingnya sehat. Kemudian ada Campbell atau berkemampuan. Ya, sebagai perusahaan yang dikelola oleh BUMN, mereka harus dikelola oleh pemimpin dan bekerja yang profesional dalam memiliki talenta, penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Nah, ini mereka lakukan agar perusahaan mereka ini mampu bersaing di kancah internasional. Ya, yang berikutnya itu strategi PT Pertamina Persero. Yang, strategi yang pertama itu mereka fokus. Fokus ini menggunakan secara optimum berbagai kompetisi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Jadi mereka di sini menggunakan secara optimum kompetisi perusahaan. Ya, contohnya bagaimana mereka berkompetisi antar secara perusahaan bahan bakar. Ya, kemudian integritas, yaitu mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata. Ya, banyak sekali contoh dari tindakan nyata ini yaitu dari adanya membantu masyarakat yang kurang mampu. Misalkan ada tabung gas 3 kilo yang diwujudkan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Yang kemudian visionary, berwawasan jauh ke depan, mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang. Saat ini mampu akan mampu yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Jadi di sini strateginya mereka atau menciptakan SDM-SDM yang memikirkan bagaimana mengantisipasi persaingan dari pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian eksklusif atau unggul, menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelola usaha. Berikutnya itu mutual respect atau keselarasan dan kesetaraan, merupakan seluruh pihak yang terkait setara dengan derajat dalam kegiatan usaha. Jadi mereka ini dalam strategi keselarasan dan kesetaraan ini semua pihak itu terkait setara atau sederajat dalam kegiatan usaha. Jadi semua cabang-cabang perusahaan ini sama atau setara apa yang mereka lakukan di perusahaan utama. Maksudnya peraturan-peraturannya juga dan harga biasanya. Contohnya biasanya di SPBU ini dan SPBU berikutnya itu sama semua. Tidak ada yang berbeda. Nah, yang paling penting dari pembahasan ini yaitu analisis SWOT. Nah, yang pertama itu analisis SWOT dari bahasa saya ini adalah strategi, strength maksudnya, atau kekuatan. Nah, kekuatan dari PT Pertamina ini yang pertama itu menyediakan produk yang kualitas tinggi. Produk dari PT Pertamina ini sudah memiliki
pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk dari oil atau oil dari PT Pertamina sudah memiliki sertifikat ISO. Nah, yang berikutnya itu ada sumber daya manusia yang handal. Atau kita lihat pada strategi mereka tadi. Nah, di sini SDM di PT Pertamina merupakan orang-orang yang profesional di bidangnya. PT Pertamina juga sering menjalankan pelatihan bagi karyawan yang dengan menjadikan yang menjanjikan jenjang karir yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan karyawan. Nah, yang berikutnya itu ada pengalaman dan domisili. PT Pertamina yang merupakan perusahaan yang menyuplai kesediaan bahan bakar minyak atau BBM terbesar di Indonesia menjadi pemain atau domain dalam pemasaran bahan bakar minyak BBM di Indonesia. Karir ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawannya. Nah, karena PT Pertamina ini di Indonesia kita ketahui sudah lama, jadi bagi-bagi karyawan itu sangat bagus untuk kedepannya karena pengetahuan dan kemampuan yang mereka didik dari PT Pertamina ini kompetitif. Nah, yang berikutnya ini ada penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Nah, teknologi informasi di PT Pertamina ini sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan dengan adanya divisi SBTI. Ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Jadi di PT Pertamina ini sistem informasi pada perusahaan ini sudah terintegrasi. Jadi sudah lebih bagus. Nah, yang berikutnya itu adalah keunggulan harga. Meskipun subsidi dari pemerintah sudah kurangi dari pemerintah, namun produksi premium masih mendapat subsidi dari pemerintah. Penentuan harga produk premium yang dapat disubsidi pemerintah menjadi satu produk premium yang menjadi primadona di kalangan pengendara motor bermesin. Nah, kita tahu bahwa harga di PT Pertamina ini lebih murah ketimbang kompetitor-kompetitor lainnya dikarenakan sudah ada subsidi dari pemerintah dan juga dari PT Pertamina itu sendiri yang membuat harga produk mereka lebih murah ketimbang kompetitor lainnya. Yang berikutnya itu adalah distribusi produk yang luas. PT Pertamina sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, di sini ada Presiden Joko Widodo juga berharap agar produk BBM dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sampai ke Papua dengan harga yang sama di setiap daerahnya. Nah, di sini PT Pertamina ini kita tahu bahwa di setiap daerah termasuk daerah-daerah yang jauh sekalipun itu ada pom bensin atau SPBU. Termasuk daerah saya juga yang termasuk terkecil itu ada. Nah, Presiden Jokowi di sini juga berharap agar sampai ke Papua itu dengan harga yang sama. Namun kemungkinan di sini PT Pertamina ini masih mempunyai halangan karena infrastruktur yang susah untuk melakukan pengiriman ke Papua. Makanya harga itu lumayan berbeda dan agak sulit dijangkau. Nah, yang berikutnya itu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari PT Pertamina itu ada pelayanan yang kurang memuaskan. Meski Pertamina sudah mengeluarkan tagline pasti pas yang memastikan keramahan serta kesesuaian Pertamina dalam melayani customer.
Namun kenyataannya di lapangan banyak SPBU yang masih kurang ramah dan berlaku curang pada customer-nya. Ya, contoh yang saya lihat itu pelayanan yang kurang memuaskan bagi saya itu ada karena pertama itu antrian yang panjang itu sangat membuat ketidaknyamanan bagi saya sendiri ataupun customer yang lainnya. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang dibuang untuk menjalankan suatu keputusan. Ya, kita tahu bahwa PT Pertamina Persero ini merupakan kaki tangan dari BUMN, jadi masih dalam tangan pemerintah. Itulah yang membuat agak sulit. Yang berikutnya itu adalah lembaga loyalitas customer. Loyalitas customer yang rendah kepada Pertamina Persero dapat dirasakan dapat menjadi salah satu kelemahan yang selayaknya diperhitungkan terbukti dari di daerah besar biasanya jika SPBU Pertamina penuh dan panjang akhirnya customer akan dengan mudah pindah ke SPBU lainnya selain Pertamina seperti Shell dan Vivo. Nah itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu yang kurang memuaskan. Pelayanan yang kurang memuaskan tadi yaitu karena antrian yang sangat panjang itu membuat customer atau pelanggan tidak nyaman dan mereka beralih kepada kompetitor lainnya seperti Shell dan Vivo. Nah, yang berikutnya pemerintah campur tangan dalam kebijakan. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Pertamina akan selalu mengikuti aturan yang diterapkan dari pemerintah. Seperti contoh yang terjadi pada 2018 saat pemerintah campur tangan dalam penentuan harga pertama. Ini diambil dari liputan 6.com 2018. Tak jarang demi urusan politik, pemerintah campur tangan dalam urusan penentuan harga yang diterapkan PT Pertamina. Nah, hal ini sering berakibat pada meruginya PT Pertamina. Ya, dapat jauh karena PT Pertamina ini milik kaki tangan pemerintah. Jadi, harga-harga dari perusahaan itu sebagian diatur dari pemerintah. Ya, dapat kita tahu pada konflik Pertalite yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang berikutnya itu belum memenuhi kebutuhan pasar. PT Pertamina baru mampu memenuhi kebutuhan pasokan BBM 34% nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Meskipun terus bertumbuh, namun kebutuhan ini masih kurang untuk memenuhi pasokan BBM. Ini diambil dari Pertamina.com pada 2019. Nah ini yang membuat inilah salah satu yang membuat antrian yang banyak itu karena pasokan yang kurang yang dapat menyebabkan antrian yang panjang masuk ke ya, masuk kepada kelemahan dari Pertamina itu. Yang berikutnya ada optimis yaitu peluang. Peluang dari PT Pertamina ini yang pertama itu ada pasar bisnis yang sangat tinggi. Sering bertambahnya jumlah kendaraan di pasar akan sejalan dengan permintaan dan kebutuhan bahan bakar jenis bensin. Hal ini membuat Pertamina BBM permintaan akan BBM tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Nah, karena di Indonesia ini banyak sekali pengguna motor yang dapat terlihat dan terjadi yang macet. Nah, imbas dari itu, BBM, permintaan BBM ini tetaplah tinggi meskipun kemarin itu harga Pertalite itu naik, tapi permintaan bensin tetaplah naik karena banyaknya pengguna.
Yang kemudian itu peluang berikutnya itu ada harga jual yang murah. PT Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Ya, yang kita tahu tadi bahwa PT Pertamina ini kan milik kaki tangan dari perusahaan BUMN, jadi mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah yang membuat harga lebih murah. Dan itu menjadi salah satu peluang untuk PT Pertamina. Yang berikutnya itu adalah keunggulan produk. Produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih atau itu merupakan non subsidi yang biasa jadi menggantikan nominasi penjualan premium. Nah, maksudnya di sini itu produk dari PT Pertamina itu memiliki oktan yang tinggi dan yang memiliki non subsidi. Contohnya pertama, yang pertama dan pertalite itu mengganti bahan bakar dari premium yang dulunya premium itu sekarang sudah diganti dengan pertalite dan pertamax turbo yang lebih tinggi. Yang berikutnya itu ada dominasi BBM PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero masih memimpin pasar BBM dan mendominasi pasar BBM di Indonesia, sehingga PT Pertamina memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image tentang pelayanan yang buruk dari customer. Jadi karena PT Pertamina ini merupakan perusahaan BBM terbesar di Indonesia, jadi mereka masih memiliki peluang untuk mengubah image atau pelayanan-pelayanan atau gambaran-gambaran buruk tentang PT Pertamina ini. Yang berikutnya itu adalah terus ancaman. Nah, ancaman dari perusahaan PT Pertamina Persero ini yaitu yang pertama ada kompetitor baru. Munculnya pihak swasta dan produk luar yang memberikan harga produk yang lebih murah dibandingkan produk yang nilai oktan lebih tinggi non subsidi. Maksudnya produk dengan nilai oktan tinggi namun dia non subsidi. Contohnya itu yang sering saya lihat itu ada Shell, itu Shell. Itu mereka menjual bahan bakar dengan nilai oktan tinggi namun dengan harga yang lumayan ya sedikit lebih tinggi ketimbang di Pertamina namun dengan oktan yang memuaskan. Nah, berikutnya itu adalah pelayanan yang lebih ramah. Nah, ini pelayanan yang lebih ramah diberikan kepada customer bahan bakar minyak BBM dalam usaha, usaha merebut share market yang didominasi PT Pertamina Persero, seperti yang dicontohkan oleh Shell yang mengelap kaca depan mobil saat mengisi BBM sebagai bentuk pelayanan customer. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di perusahaan sel ini mereka menyediakan layanan mengelap kaca mobil saat mengisi bahan bakar. Nah, ini mengelap bahan bakar ini mengelap kaca mobil ini melakukan secara gratis dalam bentuk layanan mereka. Nah, ini dapat menjadi salah satu ancaman bagi PT Pertamina Persero ini. Yang berikutnya itu ada anggapan kotas yang lebih rendah. Banyak masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa kuotas BBM milik PT Pertamina lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Meski hal ini belum terbukti kebenarannya, namun banyak yang beranggapan produk yang ditawarkan kompetitor seperti Shell dan Petronas memiliki tingkat kualitas yang lebih baik, menjadikan ketertarikan customer untuk berganti produk konsumsi.
Nah, kita tahu kemarin itu banyak yang beranggapan bahwa oktan dari Pertalite itu diturunkan oleh pihak Pertamina yang menyebabkan keborosan pada motor. Nah, di sinilah inilah anggapan masyarakat yang menjadi ancaman yang membuat banyak customer berganti produk ke Shell dan Petronas. Nah, itu kemarin konflik yang terjadi akibat harga Pertalite naik, padahal oktannya masih sama. Nah, ini dari daftar pustaka yang informasi-informasi yang saya dapatkan untuk menjelaskan materi di atas. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.